Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyetujui Kasat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI sore hari ini akan mengunjungi rumah Jenderal Andika Perkasa di Patal Senayan, Jakarta Selatan. Kunjungan ke rumah Jenderal Andika Perkasa dilakukan oleh anggota Komisi 1 untuk melakukan verifikasi faktual. Sebelumnya melalui uji kelayakan dan kepatutan selama hampir 3 jam, Komisi 1 DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru. Rapat internal kemarin juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sekaligus memasuki masa pensiun. Hasil keputusan Komisi 1 akan diserahkan dalam rapat paripurna DPR yang rencananya akan digelar Senin besok. Perwakilan Komisi 1 DPR RI yakni Krisantus Kurniawan dari fraksi PDI Perjuangan sore hari ini sudah tiba di kediaman Jenderal Andika Perkasa di kawasan Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ini adalah suasana terkini pemirsa di mana Andika ditemani dengan sang istri, Ibu Hetty, yang saat ini tengah menanti kedatangan dari para anggota Komisi 1 DPR RI. Nampak yang sudah hadir terlebih dahulu adalah perwakilan fraksi PDI Perjuangan, Krisantus Kurniawan, anggota Komisi 1, dan akan hadir juga beberapa anggota komisi lain. Memang tidak semua anggota Komisi 1 akan hadir di kediaman Jenderal Andika Perkasa. Selain Jenderal Andika Perkasa dan Diah Erwiani atau yang akrab disapa Ibu Hetty, nampak juga anaknya yang menemani untuk menyambut kedatangan dari para anggota Komisi 1 DPR RI. Suasana di kediaman di kawasan Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sore hari ini nampak hujan. Dan memang sesuai dengan rencana, sesuai dengan undangan yang disebarkan ke media bahwa anggota Komisi 1 DPR RI akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di kediaman Jenderal Andika Perkasa. Dan kunjungan kali ini merupakan rangkaian dari kegiatan uji kelayakan dan kepatutan yang sudah diselenggarakan oleh Komisi 1 DPR RI sejak hari Jumat. Kemudian dilakukan rapat dengar pendapat umum fit and proper test yang dilakukan hari Sabtu kemarin. Dan pada hari Minggu ini adalah verifikasi faktual, di mana sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI mengunjungi kediaman Jenderal Andika Perkasa di kawasan Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, kita masih menunggu kehadiran dari sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI di kediaman Jenderal Andika Perkasa. Dan pemirsa, kemarin setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi 1 DPR RI, Jenderal Andika Perkasa menyampaikan apresiasinya. Ia pun menyatakan siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Komisi 1 DPR RI siang ini yang sudah menyetujui, dan saya siap untuk menunggu tahapan berikutnya di DPR RI. Ya, prioritas pertama saya adalah bagaimana membuat kita lebih memegang peraturan perundangan sebagai dasar kita, khususnya kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah. Sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI sore ini mengunjungi rumah Jenderal Andika Perkasa. Sebelumnya pada Sabtu kemarin, tidak lebih dari 3 jam Komisi 1 sepakat dan menyetujui Jenderal Andika sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom anggota Komisi 1 DPR RI, Hillary Brigita Lasut. Selamat sore Mbak Hillary. Selamat sore. Iya, Komisi 1 sore hari ini melakukan verifikasi faktual dengan mengunjungi langsung kediaman calon Panglima. Sebetulnya apa saja sih agenda sore hari ini?
sebenarnya silaturahmi aja secara informal dan juga mungkin, membahas tentang kira-kira apa saja yang akan dilakukan setelah ini, karena seperti berita yang sudah beredar, besok akan segera diparipurnakan untuk hasil, keputusan dari Komisi 1 terkait pemberhentian dengan hormat, Pak Hadi Cahyanto, dan pengangkatan dan juga persetujuan pengangkatan Panglima TNI yang baru, yakni Pak Andika. Jadi mungkin, secara, informal saja dan juga, kira-kira apa saja persiapan yang akan disiapkan untuk, paripurna besok. Untuk paripurna sendiri apakah sudah dipastikan kapan jamnya, Mbak Hillary? Kalau tidak salah jam 10 pagi ya, tapi sudah beredar untuk suratnya, jadi kurang lebih mungkin besok jam 10 pagi. Baik, sebetulnya apa sih pertimbangan dari Komisi 1 setuju dengan pencalonan Andika? Jujur saja setelah, melaksanakan fit and proper test, kami Komisi 1 merasa bahwa bahkan, jawaban dan juga presentasi yang dibawakan Pak Andika untuk, memperkenalkan dirinya kepada kami dan apa saja visi misinya, jauh melampaui ekspektasi kami ya. Karena memang pada dasarnya Pak Andika membawa satu tema yang sangat sederhana untuk menjadi visi dari TNI dalam masa kepemimpinan yang singkat, yakni TNI adalah kita. TNI adalah kita, berupaya menjelaskan kepada masyarakat dan menggambarkan situasi TNI yang walaupun dengan segala keterbatasan dan mungkin ketidaksempurnaannya, TNI adalah bagian dari masyarakat. Sehingga Pak, Andika melihat bahwa masyarakat dan kita semua harus realistis melihat TNI sebagai lembaga yang, tidak akan sempurna ya dalam pelaksanaannya, tetapi akan terus berupaya untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pak Andika juga, berfokus kepada hal-hal yang kami anggap krusial ya, bagaimana Pak Andika melihat bahwa, TNI harus fokus kepada, tugas tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan juga dia akan berupaya untuk mengembalikan, citra TNI dan juga mengembalikan, kinerja TNI untuk berfokus sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, sehingga TNI tidak akan, melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menyebabkan overpower dan juga abuse of power. Dan juga bahkan Pak Andika sendiri, menyatakan bahwa, dia berharap nanti ke depannya TNI bisa, kemudian menunjukkan bahwa walaupun dengan anggaran yang terbatas, sebenarnya ada banyak ruang gerak yang bisa, dilakukan, untuk bisa memperkuat kekuatan militer Indonesia tanpa harus memaksakan penambahan anggaran yang berlebihan. Sehingga, dengan ruang gerak tersebut Pak Andika meyakinkan kami bahwa, dia akan berupaya untuk dengan seefisien mungkin bisa, memanfaatkan apa yang ada untuk memperkuat TNI. Baik, biasanya kan di komisi ini selalu ada perdebatan, namun nampaknya untuk sosok Andika Perkasa ini semuanya satu suara nih, Mbak Hillary ya? Benar, karena memang dilihat dari, kapasitas dan kemampuannya, belum lagi kita melihat, dari sudut pandang, dia seorang TNI yang, berprestasi ya, karena dia sempat juga, mengambil master dan doktornya di universitas, militer di Amerika dan, merupakan lulusan terbaik. Sehingga ide-ide yang dia berikan adalah ide-ide yang sangat realistis. Dia mengedepankan nilai-nilai, human decency, bagaimana untuk, menyelesaikan permasalahan seperti isu Papua, dan juga isu Laut Cina Selatan, dan bagaimana dia akan menyelesaikan itu digambarkan secara strategis bahwa dia akan tentu menggunakan, tindakan-tindakan yang lebih humanis dan juga lebih diplomatis. Karena memang tidak bisa dipungkiri untuk, berorientasi pada hasil, untuk melihat hasil yang lebih baik saat ini kita tidak bisa, mengandalkan, kekuatan militer alutsista saja, tapi bisa menggunakan, tindakan-tindakan yang lebih sederhana seperti, diplomasi, seperti, politik yang lebih santun dan kemudian hasilnya bahkan mungkin akan lebih baik. Dan ini hal yang kami yakini sebagai salah satu kualitas utama yang mungkin juga dilihat oleh Presiden. Pak Presiden mungkin menilai bahwa, kemampuan Pak Andika untuk membangun hubungan baik dengan luar negeri seperti contoh kemarin dibuktikan dengan kegiatan Garuda Shield, latihan bersama antara TNI Indonesia dengan TNI, military forces dari Amerika, itu menunjukkan juga bagaimana kemampuan untuk membangun hubungan dan relationship yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan dan dukungan militer dari Amerika, baik secara politis maupun secara militer ya, sangat berdampak bagi banyak negara. Sehingga kalau Indonesia bisa membangun hubungan yang baik dengan Amerika, tentu ancaman-ancaman yang saat ini bisa kita, minimalisir dampak, psikologisnya. Baik, tapi adakah isu-isu kritis yang diajukan oleh para wakil rakyat kemarin dalam waktu yang memang sangat singkat itu untuk bisa menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh Andika?
Pertama-tama tentunya memang yang paling menjadi sorotan adalah kekuatan alutsista ya untuk bisa memampukan Indonesia dengan anggaran yang terbatas memiliki military forces dan kekuatan alutsista yang cukup memadai. Tapi juga selain itu yang paling sering dibahas adalah tentang kesejahteraan prajurit. Bagaimana di Indonesia masih banyak sekali prajurit yang telah mengabdi, telah memberikan jasanya, tapi kemudian hidupnya sepertinya kurang sejahtera. Sehingga kemudian kami meminta komitmen dari Pak Andika untuk bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk juga memperhatikan kesejahteraan prajurit. Selanjutnya juga terkait dengan isu-isu perbatasan ya, bagaimana kira-kira strategi yang akan dilakukan oleh Pak Andika, apa saja yang akan menjadi solusi yang akan diberikan seorang Panglima TNI untuk bisa membuat Indonesia lebih aman di perbatasan, baik di daerah yang saat ini sedang berkonflik maupun daerah yang saat ini kita jaga keamanan dan ketentramannya. Dan menurut kami secara strategis walaupun tidak bisa di-share karena merupakan rapat tertutup dan merupakan rahasia negara yang cukup bersifat. Tapi secara strategis Pak Andika telah memaparkan strategi-strategi yang bahkan menurut kami tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sehingga buat kami komitmen dan juga dedikasi yang Pak Andika tunjukkan tidak banyak dengan kata-kata dan tidak banyak dengan retorika. Semua yang dibawakan baik materi soal perbatasan, soal apa saja yang akan dia lakukan menghadapi proxy war, cyber war, bagaimana dia akan melaksanakan tugasnya untuk bisa mengkonsolidasikan 3 matra dan juga menjalin hubungan baik dengan Polri sembari tetap menegakkan aturan perundang-undangan menjadi hal yang menurut kami sangat luar biasa. Baik ya. Di tengah penilaian yang begitu luar biasa, anggota Komisi 1 nampaknya hampir suaranya sama begitu, tapi Andika Perkasa ini hanya butuh 400 hari saja. Ini bagaimana catatan dari DPR sendiri untuk 400 hari efektivitas kerja Andika Perkasa? Kami meyakini bahwa masa jabatan yang singkat tidak menjadi permasalahan karena memang ada banyak sekali ruang gerak dan itu juga sudah kami pastikan apakah 400 hari dapat memberikan perubahan yang cukup buat Indonesia sesuai dengan visi misi yang disampaikan dan kemudian Pak Andika menjawab tentunya dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan setiap detik yang ada untuk bisa membuat suatu perubahan dan pekerjaan yang nyata. Dan memang jujur saja karena masih ada banyak kemungkinan lain seperti misalnya kalau misalnya nanti di masa jabatannya terlihat prestasi yang luar biasa, ada kemungkinan Presiden bisa menambah masa jabatan dan memperpanjang masa jabatan sehingga kemungkinan-kemungkinan itu masih ada. Jadi terkait dengan masa jabatan seharusnya tidak dipermasalahkan. Baik, Mbak Hillary, nanti kita akan sambung lagi, kita harus jeda terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa tetap bersama kami, Indonesia Petang akan segera kembali, jangan kemana-mana.